Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Peter Chandra bisa menjumpai Anda kembali di program Kacamata. Kali ini, kita akan bahas satu topik yang cukup banyak dialami oleh sebagian besar kita, yaitu pernikahan yang gagal move on. Salah satu problem yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah masih ada jebakan masa lalu. Entah itu di sisi suami maupun di sisi istri. Banyak loh terjadi, terutama biasanya terjadi di 5 tahun pernikahan yang pertama. Kok bisa sih pasangan suami istri yang sudah menikah, mereka masih ada problem gagal move on? Ya, persoalan itu bisa saja datang dan mungkin terlihatnya sepele. Tapi tanpa kita sadari saudara, kalau dibiarkan begitu saja, bisa jadi masalah ini akan menjadi masalah yang besar dan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dalam hubungan pernikahan kita. Nah saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita sebagai pasangan muda Kristen untuk bisa menghadapi persoalan ini. Terutama supaya kita tidak terlalu terpuruk dengan kejadian-kejadian yang ada di masa lalu. Kita lihat pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Jarod Wijanarko hanya di program Kacamata.
Nah, itulah bahayanya ketika orang belum bisa melupakan masa lalu. Padahal firman Tuhan itu berkata begini, yang lama berlalu, yang baru datang. Nah, kenapa yang baru nggak datang-datang? Kehidupan baru nggak datang, berkat baru nggak datang, kebahagiaan baru nggak datang, kemuliaan baru nggak datang. Yang baru ini nggak datang-datang karena yang lama nggak berlalu-lalu. Karena firman Tuhan itu berkata, yang lama berlalu, yang baru datang, yang baru nggak datang-datang. Karena yang lama nggak berlalu-berlalu. Bahkan mungkin bukan hanya untuk yang menikah muda, keluarga muda ya. Sekali tahu pada jomblo-jombloan dan jomblowati yang belum menikah nih ya. Kenapa nggak dapat pacar-pacar baru gitu? Lah yang lama nggak berlalu-berlalu, belum bisa move on, masih nyantol yang dulu gitu. Maka yang lama harus yang berlalu, baru yang baru akan datang. Pernikahan bagi keluarga muda, ya keluarga muda itu menikahnya yang awal menikah sampai di bawah 5 tahun kita sebut keluarga muda. Biasanya pertengkarannya mengenai bentrok karakter, temperamen dasar atau bentrok kecenderungan perilaku. 5-10 tahun sering bentroknya karena prioritas. Karena biasanya orang kalau nikah 5 tahun ya kerjanya sudah madya gitu ya. Dulu supervisor, udah manajer, dulu manajer udah direktur, dulu pelayanan pengerja, mungkin udah PDM. Orang biasanya habis-habisan pada bidang yang digeluti, entah itu pelayanan, entah itu bisnis. Dan akhirnya bentrok mengenai prioritas keluarga, istri mungkin nikah 5 tahun pasti anak 1 atau 2. Anak lagi lucu-lucunya. Nah istri biasanya lebih ke anak sampai suami terabaikan. Dan seterusnya. Tapi 5 tahun di awal, penyesuaian yang kayaknya nggak ada habisnya. Penyesuaian temperamen dasar, kecenderungan perilaku, belum budaya-budaya keluarga. Yang paling berat adalah ketika belum bisa move on dari mantan. Baik itu mantan pacar, ataupun kalau yang dulu sudah pernah menikah, ya lalu pasangannya meninggal dan menikah lagi, ya mantan suami, mantan istri. Sering ketika menikah gitu ya, tentu kan waktu pacaran itu orang menampilkan sisi baik dari kepribadiannya. Jadi sebenarnya orang menikah itu setelah menikah suami atau istri saya, pasangan saya berubah. Kadang nggak berubah. Cuma dulu waktu pacaran bahagia, katakan dia orang sanguin, cheerful, ceria, lucu, hangat. Tapi begitu menikah, sisi negatifnya orang sanguin apa? Lupa, tidak teliti, boros, nggak pegang janji, dan seterusnya. Demikian juga dengan temperamen dasar yang lain. Nah, waktu menikah, ada tagihan, ada anak, masalah yang lain, maka manusia tampil lengkap. Baik sisi positif atau negatifnya. Bahkan kadang negatifnya lebih banyak kalau dia nggak bahagia, lalu orang bilang pasangan saya berubah. Padahal sebenarnya nggak berubah sih, dari dulu ya begitu. Cuma waktu bahagia, sisi positif yang lebih muncul. Nah, menikah 5 tahun pertama itu juga masalah yang berat bagaimana menghadapi sisi-sisi negatif pasangannya. Bahkan ada yang nggak kuat ya akhirnya bubar. Tapi ada yang mulai bisa mengerti mengenai kepribadian, menerima pasangan apa adanya, mensyukuri kelebihannya, melengkapi kekurangannya, maka akhirnya berjalan. Nah, yang berat adalah ketika pasangan melihat sisi positif, melihat sisi negatif pasangannya, katakanlah pasangannya orang kolerik. Wah, dulu waktu pacaran hebat sekali ya, tegas, disiplin, tanggung jawab. Ya, kolerik emang begitu. Negatifnya muncul. Tidak berperasaan, kasar, kejam, egois. Nah, ketika sisi negatif si pasangan ini muncul, maka pasangan yang lain ingat si mantan gitu ya, mantan pacar. Aduh, dia lemah lembut. Gimana kebalikan dengan yang suami atau istri sekarang. Makanya ketika menjumpai sisi-sisi negatif pasangan, dan saya mau katakan semua manusia punya sisi negatif dan positif. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang temperamen dasar paling bagus mana ya, nggak ada. Masing-masing ada kelebihan kekurangan. Sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Ada pribadi-pribadi yang campuran. Tetap aja tidak ada yang sempurna. Kalau sempurna kita nggak butuh menikah, nggak butuh orang lain, nggak butuh tim. Tapi justru karena kita nggak sempurna, kita butuh orang lain, kita menikah untuk melengkapi kekurangan pasangan. Tapi kan butuh kedewasaan untuk bersikap seperti itu. Nah, tambah tidak dewasa ketika menjumpai sisi-sisi negatif pasangan, yang diingat adalah si mantan.
Apalagi si mantan ini berbalik gitu ya. Wah, suaminya kasar, kejam, egois. Si mantan lembut, baik, perhatian. Waduh, si istri cueknya minta ampun. Wah, pacar yang dulu perhatiannya minta ampun. Nah, ini repot ini tadinya nggak inget aja jadi muncul inget gitu ya. Lalu menyesali. Aduh, saya buru-buru menikah. Coba dulu sama si itu gitu ya. Bahkan lebih bahaya lagi, sudah menyesal dengan menikah yang sekarang, lalu iseng-iseng. Kalau zaman dulu kan ya bukan zaman dulu aja ya, zaman sekarang namanya CLBK, cinta lama belum kelar. CLBK ini yang belum kelar ini dikelarin lagi, artinya kembali kepada si mantan, nyambung lagi. Cuma dulu tuh nyambungnya susah gitu ya. Reuni, aduh, dia nggak datang nggak ketemu gitu ya. Reuni ketemu, nyambung, maka reuni banyak menjadi ajang bertemunya dengan si mantan, dan CLBK, cinta lama belum kelar, dikelarin. Tapi CLBK lewat reuni ini jadul banget. Zaman sekarang nggak perlu reuni ya kan. Tinggal buka Instagram, ketik nama si mantan, ceklik gitu ya. 2 detik muncul, wih masih hidup. Masih hidup. Lihat statusnya janda lagi. Waduh, pengharapan muncul. Pengharapan yang salah. Iseng lagi diajak ketemu, mau lagi ditemui. Udah sambung sendiri ceritanya gitu ya. Maka sekarang ketemu si mantan ini nggak perlu pakai reuni. Cepet banget. Itu kan detik mencari si mantan, ketemu lagi kalau dia pakai sosmed. Nah, itulah bahayanya ketika orang belum bisa melupakan masa lalu. Padahal firman Tuhan itu berkata begini, yang lama berlalu, yang baru datang. Nah, kenapa yang baru nggak datang-datang? Kehidupan baru nggak datang, berkat baru nggak datang, kebahagiaan baru nggak datang, kemuliaan baru nggak datang. Yang baru ini nggak datang-datang karena yang lama nggak berlalu-lalu. Karena firman Tuhan itu berkata, yang lama berlalu, yang baru datang, yang baru nggak datang-datang. Karena yang lama nggak berlalu-berlalu. Bahkan mungkin bukan hanya untuk yang menikah muda, keluarga muda ya. Sekali tahu pada jomblo-jombloan dan jomblowati yang belum menikah nih ya. Kenapa nggak dapat pacar-pacar baru gitu? Lah yang lama nggak berlalu-berlalu, belum bisa move on, masih nyantol yang dulu gitu. Maka yang lama harus yang berlalu, baru yang baru akan datang. Nah, apalagi ini saya belum ngomong keluarga muda, masih ngomong yang jomblo lagi mungkin banyak gitu ya. Saking cintanya sama si mantan gitu ya. Tapi dia masih mencintai sebab dia udah gak mencintai sama orang lain, bahkan udah menikah gitu. Sampai ada yang berkata begini, ku tunggu jadamu. Ku tunggu dudamu. Iya kalau dia jadi janda, kalau gak mati-mati pasangannya, ya Anda gak menikah gitu ya. Itu namanya tidak realistis. Bahkan ada yang mengambil sebuah lirik lagu ya, bahwa cinta tidak harus memiliki. Ceilah. Itu namanya orang frustasi. Ada lagu bahwa cinta tidak mesti bersatu, biar ku cumbui bayangmu. Bayangan kok dicumbui, itu namanya skizofrenia. Jadi cinta itu harus realistis, mencintai yang ada. Ya, bersyukur dengan yang ada dan mencumbui yang ada. Yang sudah menikah nggak perlu mencumbui si mantan gitu ya. Walaupun itu tidak selingkuh badan, itu termasuk selingkuh hati. Karena firman Tuhan berkata bahwa engkau memandang perempuan dan menginginkannya, engkau sudah berzina dalam hatimu. Jadi perzinahan rohani atau ketidaksetiaan rohani. Jadi kalau orang masih tidak bisa move on, masih mencintai si mantan, mengagumi si mantan, bahkan mungkin kita nggak bicara mantan ya. Orang Kristen ini cukup rohani, tidak selingkuh, tidak mencintai si mantan, tidak cemburu sama sekretaris suami di kantor gitu ya. Tetapi istri cemburu karena suami dekat sama ibunya. Suami cemburu sama istri, marah-marah karena istrinya lebih dekat sama anaknya. Ini jadi cemburu dalam tanda petik yang nggak jelek-jelek banget gitu ya. Nah, tapi menurut saya kita perlu mengatasi hal seperti ini, tetap semuanya itu pada porsinya, pada realita hidup. Bahwa menikah memang harus mencintai mertua, nggak boleh membandingkan mertua dengan pasangan. Menikah punya anak berarti mencintai anak dan mencintai pasangan. Dan kalau sudah menikah, maka si mantan sudah nggak saatnya lagi untuk dikagumi dan dicintai. Tentu harus bersahabat, ya sebagai batas sahabat saja, tapi tidak mengagumi, tidak membandingkan. Jangankan membandingkan, kalau ini belum move on nih, apa bahayanya? Akhirnya akan membandingkan pasangan dengan si mantan. Jangankan dengan si mantan, dengan orang tua aja, pasangan nggak boleh dibandingkan. Anda punya istri, Anda punya ibu. Lalu bapak bilang sama ibu begini, mamahku tuh kalau masak begini pakai kecap, gitu ya. Dibandingkan sama ibunya, mamahku tuh kalau masak begini pakai begini. Marah tuh istri. Ya udah kamu makan di rumah mamamu sana, nggak usah makan di rumah. Itu dibandingkan sama ibu aja nggak suka, apalagi membandingkan dengan si mantan. Baik membandingkan yang terucapkan atau hanya dalam hati. Kalau terucapkan bikin orang lain marah. Kalau dalam hati membuat Anda tidak bisa bersyukur
dengan apa yang Anda miliki. Padahal firman Tuhan berkata, cukupkanlah dengan apa yang ada padamu, mengucap syukurlah dalam segala hal, termasuk mensyukuri pasangan. Kalau kita masih mensyukuri orang lain, mengagumi orang lain, yang dalam arti tanda petik si mantan masih ada relasi yang dikagumi, ini akan mengganggu kita mencintai pasangan kita. Karena kita akan cenderung melihat sisi negatif pasangan dan membandingkan dengan kebaikan orang lain. Padahal orang lain itu punya sisi negatif juga. Cuma Anda nggak hidup bersama, maka tidak hidup bersama negatifnya. Bukan pernikahan, misalnya di gereja. Anda punya pendeta, kayaknya kan banyak jeleknya gitu kan. Pendeta lain, gereja lain lebih banyak. Coba Anda jadi pengerjanya dia, muntah darah juga loh. Anda akan kecewa juga. Pendeta pun nggak ada yang sempurna, suami nggak ada yang sempurna, istri juga nggak ada yang sempurna. Maka si mantan ini buang jauh-jauh gitu ya. Nah, baru dengan yang ada ini belajar melihat sisi positifnya, bukan hanya melihat. Saya menyarankan melangkah lebih jauh, bagaimana cara supaya bisa segera move on, meninggalkan si mantan. Maka kita harus mencintai pasangan kita, makin lama lebih mencintai lagi. Gimana Pak? Saya kecewa, dia banyak kesalahan. Belajarlah mengucap syukur. Cari kebaikan pasangan, cari sisi positifnya, lalu ucapkan di dalam doa. Ya, syukur Anda bisa mengucapkan kepada pasangan. Pasangannya galak, kejam, egois. Orang galak, kejam, egois. Biasanya apa? Tanggung jawab, disiplin. Ya, orang galak kayak Ahok kan tanggung jawab. Orang galak kayak Paulus kan tanggung jawab. Orangnya nggak teliti Pak, barangnya lupa terus Pak, ketinggalan barang. Orangnya nggak tanggung jawab. Biasanya ceria, cheerful, bersahabat, pandai bicara. Karena pandai bicara, marketingnya bagus. Ya, Petrus tuh pelupa, ya kan? Berubah-ubah ide, pendapat. Tapi dia cheerful, ceria. Orangnya pendiam Pak, nggak suka bergaul Pak. Ya kan Nabi Musa, pendiam gitu ya. Tapi orang yang pendiam apa? Dia lembut, dia teliti, accounting cocok, keuangan cocok, analis saham cocok. Ini setiap orang ada kelemahannya, itu nggak usah dilihat, nggak usah dibicarakan, juga nggak usah diomongin sama anak-anak. Tapi setiap orang punya kelebihan. Nah, kelebihan ini Anda lihat, Anda temukan, bahkan waktu sendirian sedang berdoa dengan Tuhan, ucapkanlah kepada Tuhan. Pasangannya tadi saya ulangi ya, galak, kejam, kasar, egois. Ucapkan doa ini, Tuhan terima kasih pasangan saya tanggung jawab, disiplin, komitmen sama orang lain, nggak pernah ingkar janji, dia tanggung jawab, jaga reputasi. Diucapkan dalam doa, dalam permohonan, ucapan syukur. Ketika makin banyak mengucap syukur, Anda tuh makin akan mengerti dan menerima sisi-sisi positif pasangan, makin mensyukuri, makin mencintai. Cintanya tumbuh, udah si mantan pasti akan berlalu gitu ya. Jadi yang lama berlalu, yang baru datang, atau dibalik, yang baru datang, yang lama bisa berlalu. Sehingga masalahnya bagaimana Anda bisa membangun cinta kepada pasangan. Anda sudah menikah, maka itu konsekuensi hidup ini, tanggung jawab dengan keputusan yang diambil, dan bangunlah relasi, bangunlah cinta. Karena cinta itu nggak turun dari langit. Saya menikah 31 tahun, dengan banyak perbedaan. Saya sanguin, istri pragmatik. Saya Jawa, istri Tionghoa. Saya tes temperamen dasar, saya tipenya DISC ya, temperamen dasar saya sanguin, istri pragmatik. Saya tes pakai DISC, saya intim, istri stabil. Saya tes pakai foto karakter, saya kuning, istri saya hijau. Saya tes pakai MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Itu ilmu mengenai personality. Bisa pakai MBTI, bisa pakai Enneagram. MBTI membagi manusia dalam 16 macam manusia, terdiri 4 parameter, masing-masing 2 indikator. Nah, pakai ilmu itu, saya ini ENFP. E berarti ekstrovert, NFP, 4 huruf. Karena orang itu ekstrovert atau introvert, gitu ya. Maka istri saya ISTJ. ISTJ, saya ENFP. Artinya 4 parameter saya dengan istri kebalik semuanya 180 derajat. Artinya saya perbedaan sama istri itu banyak sekali. Mau pakai ilmu apa saja, mau temperamen dasar, DISC, foto karakter yang lebih detail mengenai personality, tambah sukunya beda, ekonominya beda, udah. Orang dengan perbedaan seperti saya ini, yang lain mungkin cerainya udah 2 tahun di usia pernikahan. Kami 31 tahun menikah. Tetapi kami mengelola perbedaan ini dan mensyukurinya. Ini yang membuat saya atau kami, ya paling enggak saya gitu ya. Karena kalau saya ini sebelum menikah sekarang ini, pacar yang lain sebelumnya 3. Kalau istri saya enak dia nggak punya mantan.
Istri saya nggak punya kasus mantan. Saya pacar pertama, suami pertama. Jadi pacaran pertama kali pacaran dengan saya menikah. Jadi dia nggak punya kasus mantan gitu ya. Tapi saya punya. Saya punya, malah saya bilang sama istri begini, kamu tuh pacar nomor 3 gitu ya. Jadi pernah punya 2 gitu. Singkat cerita, sekian belas tahun kemudian menikah, ada reuni di rumah saya, di rumah ini gitu ya. Datang teman saya, Rod, kamu ingat saya? Ya ingat lah. Masa lupa namamu? Enggak. Kamu ingat nggak aku tuh bekas pacarmu? Ah, yang bener. Lah lupa kan? Dia bilang, lupa kan? Emang aku pacaran sama kamu? Kan kamu sering Sabtu datang ke rumah saya ngapelin. Oh itu kan karena aku dulu putus sama si ini, makanya aku larinya ke kamu cerita. Tapi kan ceritanya tiap hari Sabtu. Jadi rupanya dia nganggap saya macarin dia gitu. Padahal saya coba memang datangnya Sabtu sih. Jadi kamu tuh gak aku pacar kamu ya? Kan aku pernah bilang gak I love you gitu ya. Enggak, tapi kamu datang tiap Sabtu berarti ya pacar. Ya udahlah, Bang, saya minta maaf gitu ya. Udah, reuni bubar, singkat cerita. Saya bilang sama istri, ternyata kamu bukan nomor 3, nomor 4. Kenapa begitu? Yang ketiga muncul tadi pas reuni gitu. Sampai saya nggak tahu kalau ada 3 kali gitu ya. Nah, itu saya punya kasus si mantan misalnya gitu ya. Tapi saya betul-betul nggak ada namanya mengagumi atau menyesali menikah yang sekarang dengan ingat-ingat yang dulu. Bukan karena istri saya sempurna, tapi saya benar-benar lepas total. Ya, meninggalkan kenangan lama karena saya tahu ya, kalau yang lama ini masih ada di memori kita, boleh sih sebagai memori sebenarnya, tapi nggak boleh ada ikatan batin karena kita nggak punya, otak kita nggak ada fungsi delete. Ya, komputer bisa di-delete, kita nggak ada. Maka kita juga memang nggak bisa melupakan si mantan, kita nggak bisa melupakan orang yang mengkhianati kita, orang yang pernah menipu kita. Itu otak kita nggak ada fungsi delete, tapi kita punya fungsi hati mengampuni. Kalau kita ingat kembali, kita nggak terluka. Nah, itu berlaku kalau kita ditipu, dibohongi, dikhianati. Kita fungsinya mengampuni. Tapi kalau si mantan yang dulu kita cintai gitu kan bukan mengampuni, melupakan, nggak bisa. Jadi kita pakai tombol fungsi yang mana nih untuk si mantan ini gitu kan? Kita cinta dia gitu ya, kita benci nggak boleh gitu ya, melupakan nggak bisa, mengampuni kan dia nggak salah gitu. Yang salah saya memutuskan, jadi saya menyesali gitu ya. Maka caranya adalah file itu harus ditimpa dengan file yang baru. Jadi karena nggak ada fungsi delete, nggak ada fungsi melupakan, maka yang ada adalah kita harus memperbanyak file-file baru dengan pasangan kita saat ini, file kebahagiaan, saling menerima, mengisi kehidupan bersama, melayani bersama. Dan maka file-file yang baru ini membuat kenangan-kenangan cinta, kenangan-kenangan indah, file-file positif yang jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang dulu. Makanya ketika pernikahan itu penuh dengan pengkhianatan, pertengkaran, ketidakcocokan, konflik yang tidak tertangani, menumpuk, lalu ingat file lama. Yang dulu banyak positifnya, bukan karena pasangannya baik sebenarnya. Karena memang hidup bersamanya pendek. Cuma pacaran lagi cuma berapa tahun. Ya, sedangkan menikah hidup setiap hari bertahun-tahun, maka yang baiknya cukup banyak. Tapi ketimpa sama file yang tidak baik sehingga ingat si mantan. Maka menurut saya segera bangunlah relasi yang baru, kehidupan yang baru, supaya kalau file lama ini muncul hanya sekedar memori file. Karena terus terang juga memang, Pak, gimana cara melupakan, Pak? Apapun nggak ada yang bisa dilupakan. Karena otak kita nggak ada fungsi delete. Kalau itu file berupa pengkhianatan, penipuan, kita mengampuni. Itu file cinta, ya sebagai kenangan saja, file kehidupan saja. Tapi tidak boleh kita masih punya hubungan batin dalam arti mengagumi, mencintai orang lain selain pasangan kita. Ya boleh mencintai Tuhan, anak-anak, tapi dalam hal hubungannya pasangan, maka itulah yang akan membuat relasi di dalam pernikahan pasangan itu akan makin lama makin baik. Karena hidup bersama, menikah itu hidup bersama yang betul-betul panjang loh, 50 tahun. 50 tahun kira-kira. Kan menikah itu kira-kira 50 tahun ya, menikah usia 25-30-an, meninggalnya 75-80-an, jadi minimal. Bahkan orang kalau menikahnya udah kawin emas itu udah udah anugerah tuh, dapat bonus lebih 50 tahun, maka rata-rata 50 tahun. Yang harus diisi dengan kebahagiaan. Jangan hidupnya panjang, memang tidak bercerai sih, tapi penuh penderitaan. Sehingga akhirnya bertanyanya juga minimalis banget, Pak, gimana mempertahankan pernikahan?
Mempertahankan tuh kayak orang yang nggak sanggup tapi disanggupkan ya, bertahan. Aduh, kasihan banget pertanyaan itu gitu ya. Lebih baik, Pak, gimana menikah bahagia gitu. Jadi 50 tahun itu bukan bertahan tapi menikmati. Nah, salah satu cara menikmati adalah kita tidak boleh ada orang lain, pribadi lain yang kita kagumi, yang kita cintai dalam arti relasi hati. Tentu kita boleh mengagumi tokoh-tokoh tertentu sebagai teladan bisnis, teladan pelayanan, tapi tidak dalam rangka ada eros atau cinta berlawan jenis yang ada di hati kita. Karena itu termasuk ketidaksetiaan, ya, termasuk pengkhianatan bahkan. Dan Amsal berkata, orang yang berkhianat tidak mendapat tempat dalam kekekalan. Jadi kita perlu belajar setia, karena setia itu melebihi kebaikan. Maka Amsal berkata begini, orang baik banyak, tapi orang setia, siapakah yang mendapatkannya? Nah, kita perlu belajar untuk menjadi setia dengan pasangan, karena kesetiaan itulah kekudusan. Kekudusan itulah kesetiaan. Dan di dalam kesetiaan, cinta tumbuh, cinta dibangun. Dalam kesetiaan, kepercayaan dibangun. Dan melalui itu semuanya, maka relasi diperkuat dan membangun pernikahan yang bahagia. Tuhan memberkati. Makasih Pak Jarod yang sudah memberikan motivasi buat kita semua soal bagaimana sebetulnya menjadi pasangan muda Kristen yang menghadapi persoalan gagal move on tadi. Nah, betul banget tuh saudara, bahwa kalau misalnya kita masih terjebak dengan kejadian-kejadian di masa lalu, kita masih belum bisa move on, maka rencana Tuhan yang ke depannya juga kita tidak akan bisa menerimanya dengan 100%. Seperti yang firman Tuhan katakan di Matius 9 ayat 17. Saya akan bacakan buat saudara. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Nah, saudara, mari kita mau sama-sama yakin dan percaya bahwa kita harus memastikan diri bahwa kita sudah lepas dari jebakan cerita masa lalu supaya kita bisa melihat rencana Tuhan yang jauh lebih luar biasa di masa mendatang. Saya Peter Chandra pamit. Ingat, protokol kesehatan jangan sampai kendor ya. See you on the next week. God bless you. Pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal, yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tanganmu, takkan ku takut, kau besertaku. Bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, kau besertaku. Ku bersandar